Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Naila, pada pelajaran Nahwu. Mengawali perjumpaan kita, marilah kita buka pelajaran kita kali ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti diberikan kemudahan dalam memahami sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang al-fi'lul mabni, yaitu fi'il mabni. Sebagaimana isim, kalimat fi'il memiliki dua bentuk, yaitu al-mabni atau tetap dan al-mu'rab atau berubah harokatnya. Adapun fi'il mabni ada dua macam, yaitu fi'lul madhi dan fi'il amar. Sedangkan fi'il yang mu'rab hanya satu, yaitu fi'il mudhari', sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelum mid semester. Kita telah membahas tentang fi'il mudhari' dan i'rabnya fi'il mudhari'. Nah, sekarang saatnya kita mempelajari tentang fi'il yang mabni, yaitu fi'il madhi dan fi'il amar. Sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu saya ingatkan tentang apa yang pernah saya sampaikan di kelas, bahwa fi'il atau kata kerja akan menyesuaikan bentuknya dengan pelaku atau subjeknya, ya, sebagaimana rumus-rumus berikut ini. Dan rumus-rumus kata kerja tersebut, yang pertama adalah tasrif lughawi fi'il madhi, di mana tasrif lughawi fi'il madhi tersebut memiliki wazan-wazan sesuai dengan pelakunya. Dan pelaku dari fi'il madhi atau pelaku dari kata kerja tersebut ada tiga macam. Pertama, jika pelakunya tunggal atau mufrad. Yang kedua, jika pelakunya tasniyah atau dua orang. Yang ketiga, jika pelakunya jamak atau banyak. Kemudian keterangan. Nah, yang pertama, jika pelakunya tunggal atau mufrad, maka mengikuti rumus fa'ala untuk dhamir huwa, kemudian fa'alat untuk dhamir hiya, dengan menambahkan tak taknis sakinah di akhir fi'il. Kemudian fa'alta untuk dhamir anta, fa'alti untuk dhamir anti, dan fa'altu untuk dhamir ana. Kemudian jika pelakunya dua atau tasniyah, maka mengikuti rumus atau mengikuti bentuk fa'ala dengan ditambah alif di belakang untuk dhamir huma mudzakkar. Kemudian fa'alata untuk dhamir huma muannas, fa'altuma untuk dhamir antuma mudzakkar, fa'altuma untuk dhamir antuma muannas. Untuk dhamir antuma ini baik mudzakkar maupun muannas sama bentuknya. Nah, jika pelakunya jamak atau banyak, maka mengikuti rumus fa'alu dengan menambahkan wawu di belakang dan alif fariqah untuk dhamir hu. Kemudian fa'alna untuk dhamir hunna,
Fa'altum untuk dhamir antum, fa'altunna untuk dhamir antunna, dan fa'alna untuk dhamir nahnu. Dhamir nahnu ini bisa berlaku untuk tasniyah dan jamak. Dan berikutnya adalah keterangannya, di mana fa'ala, fa'ala, fa'alu ya adalah lil ghaib. Nanti akan saya terangkan apa lil ghaib itu. Kemudian fa'alat, fa'alata, fa'alna adalah lil ghaibah. Kemudian fa'alta, fa'altuma, fa'altum adalah lil mukhatab. Kemudian fa'alti, fa'altuma, fa'altunna adalah lil mukhatabah, dan fa'altu, fa'alna adalah lil mutakallim. Nah, apakah yang dimaksud dengan keterangan tersebut? Yang pertama, lil ghaibah adalah bermakna orang ketiga laki-laki. Kemudian lil ghaibah adalah orang ketiga perempuan. Yang dimaksud orang ketiga di sini adalah orang yang sedang dibicarakan. Nah, disebut dengan orang ketiga. Kemudian lil mukhatab artinya adalah orang kedua laki-laki. Ya. Kemudian lil mukhatabah adalah orang kedua perempuan. Yang dimaksud di sini sebagai orang kedua adalah orang yang diajak bicara, disebut dengan orang kedua. Kemudian dimaksud dengan lil mutakallim adalah orang pertama, yaitu orang yang sedang berbicara atau orang yang sedang mengajak berbicara, baik laki-laki maupun perempuan. Sebelum kita melanjutkan pada contoh, kembali saya ingatkan bahwa kata kerja menyesuaikan bentuk pelaku atau subjeknya. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, Huwa atau Farhan atau Ahmad. Di sini bisa kalian gunakan salah satunya, di mana Farhan atau Ahmad adalah mewakili dhamir huwa atau orang ketiga tunggal. Nama anak laki-laki di sini bisa kalian ganti dengan nama anak laki-laki yang lainnya. Kemudian saya lanjutkan dengan kata kerjanya, yaitu kataba ad-darsa, yang artinya dia atau Farhan atau Ahmad telah menulis pelajaran. Nah, karena pelakunya atau subjeknya adalah orang ketiga mudzakkar dan tunggal, maka kata kerjanya menggunakan bentuk kataba, mengikuti wazan fa'ala, seperti yang tertera pada rumus di slide yang tadi. Contoh yang kedua, Huma atau Farhan wa Ahmad. Di sini Farhan wa Ahmad mewakili dhamir huma, yaitu dua orang. Maka kata kerjanya menggunakan bentuk kataba dengan ditambah alif di belakangnya. Ad-darsa, yang artinya mereka berdua atau Farhan dan Ahmad telah menulis pelajaran. Contoh yang ketiga, ana, maka kata kerjanya ya menggunakan bentuk kata betu, sama seperti fa'altu pada rumus slide yang tadi. Ad-darsa, yang artinya saya telah menulis pelajaran. Contoh berikutnya, jika ada sebuah kalimat berbentuk seperti ini: apakah kamu sudah makan buah, wahai Fatimah?
Nah, di sini siapakah subjek atau pelakunya? Ya, subjek atau pelakunya adalah kamu, wahai Fatimah. Dan kata kerjanya adalah sudah makan. Nah, coba kita buat atau kita bentuk dalam sebuah kalimat bahasa Arab menjadi hal akalti al-fatihah ya Fatimah. Di sini fiilnya menggunakan bentuk akalti, ya, karena pertanyaan dengan bentuk seperti ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada pelaku atau subjeknya. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Sebuah kalimat, para siswi telah belajar pelajaran bahasa Arab. Di sini siapakah subjek atau pelakunya? Ya, subjek atau pelakunya adalah para siswi. Kemudian kata kerjanya adalah telah belajar. Berarti subjeknya berupa jamak muannas ghaibah, yaitu berjumlah banyak dan berjenis perempuan atau muannas serta berupa pihak ketiga atau orang ketiga. Nah, bentuk kalimatnya dalam bahasa Arab adalah at-thalibatu darasna darsal lughah al-arabiyyah. Kita lanjutkan pada fi'il mabni yang kedua. Rumus yang kedua adalah tasrif lughawi fi'il amar, di mana tasrif lughawi fi'il amar tersebut memiliki rumus-rumus sesuai dengan pelakunya, yaitu mufrad jika pelakunya tunggal, kemudian tasniyah jika pelakunya 2 orang, selanjutnya jamak jika pelakunya banyak, dan keterangan, di mana tasrif lughawi fi'il amar hanya berlaku lil mukhatab, yaitu untuk orang kedua laki-laki, dan lil mukhatabah untuk orang kedua perempuan. Ingat, fi'il amar adalah kata kerja perintah, jadi hanya berlaku untuk orang kedua saja. Nah, adapun jika pelakunya tunggal atau mufrad, maka rumusnya mengikuti bentuk uf'ul untuk mukhatab dan uf'uli untuk mukhatabah. Jika pelakunya 2 atau tasniyah, maka mengikuti bentuk uf'ula lil mukhatab dan uf'ula lil mukhatabah, sama keduanya. Kemudian jika pelakunya jamak atau banyak, maka mengikuti bentuk uf'ulu lil mukhatab dan uf'ulna lil mukhatabah. Nah, untuk aplikasi contohnya silakan perhatikan slide berikutnya. Dan contohnya sebagai berikut, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 138 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Yang artinya, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Di sini fi'il amarnya adalah ija'al yang mengikuti rumus atau wazan uf'ul yang artinya buatlah, karena subjeknya atau yang dituju adalah Musa. Contoh berikutnya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang artinya, wahai para manusia,
sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Di sini fi'il amarnya adalah u'budu yang artinya sembahlah. Lafaz u'budu mengikuti wazan uf'ulu. Kenapa? Karena subjeknya adalah an-nasu yang artinya para manusia. Ya, berarti dia bermakna jamak. Dan selanjutnya contoh yang ketiga, seperti sebuah kalimat yang berbunyi ayyatuhat thalibat uktubna darsal lughah al-arabiyyah, yang artinya wahai para siswi, tulislah pelajaran bahasa Arab. Di sini fi'il amarnya adalah uktubna yang mengikuti rumus atau wazan uf'ulna. Mengapa mengikuti wazan tersebut? Karena subjeknya adalah at-thalibatu. Nah, itulah tadi materi kita kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum kalian pahami dari penjelasan ibu tadi, silakan ditanyakan pada waktu pembelajaran tatap muka. Berikutnya adalah penugasan, yaitu terjemahkan teks di bawah ini ke dalam bahasa Arab dengan memperhatikan kata kerjanya. Soal pertama, Farid dan Ahmad telah membaca Al-Quran di pagi hari. 2. Apakah kalian telah mempelajari pelajaran nahwu, wahai para murid? 3. Wahai Aisyah, Fatimah, dan Khadijah, masuklah kalian ke dalam kelas. Dan yang keempat, duduklah di atas kursi, wahai para murid. Nah, silakan ditulis terlebih dahulu materi yang tadi sudah ibu berikan, kemudian kerjakan tugas ini dan dikumpulkan pada waktu pembelajaran tatap muka. Anak-anakku semuanya, itulah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari tadi diberikan manfaat dan barokah oleh Allah. Tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.